setiap angkatan saya pasti kenal dekat ya, 3 sampai 5 mahasiswa yang rata-rata mahasiswanya yang begitu, gitu kan. Yang lulus di tahun 2015, dari 2015 sebenarnya saya nggak pernah ninggalin Pikom tuh. Kalau misalkan di si akad nilainya tidak keluar, pertama itu tanya langsung ke dosennya. Oh saya pokoknya ngelamar kerja di sini, saya kerja di sini. Ya saya pekerja di sana. Tidak punya rasa memiliki bahwa itu punya saya, itu rumah saya. Halo rekan Rotentik, selamat datang di Rotentik Talk. Kenalin aku Nida Alkofia dan hari ini aku akan ngobrol nih bareng seseorang yang sangat penting di BAK. Kita akan ngobrolin banyak hal menarik, mulai dari pengalaman beliau bekerja di administrasi kampus sampai mungkin cerita-cerita unik menghadapi berbagai macam mahasiswa. Selamat siang Pak Puri. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bareng aku untuk ngobrol-ngobrol nih di Rotentik Talk. Oke, Pak, aku mau nanya dulu nih tentang pekerjaan Bapak. Bapak kan bisa dibilang seseorang yang sangat tahu ya di BAK ini. Kalau boleh tahu secara spesifik Bapak kerja apa sih di BAK ini? Oke, kalau spesifik yang saya pribadi kerjakan sebenarnya lebih kepada proses perkuliahan dan juga pelaporan ke PD Dikti. Jadi kan semua aktivitas perkuliahan itu, baik itu yang jelas secara akademik ataupun non akademik, kita dilaporkan sepenuhnya ke PD Dikti sebagai rekapan pembelajaran dari dosen dan juga mahasiswa. Jadi di BAK ini memiliki beberapa bidangnya ya Pak, seperti salah satunya akademik. Nah paling itu saya ulas lebih jauhnya ya. Misalkan gini, kadang-kadang orang anggap bahwa posisi BAK, dan bukan BAK ya, A-nya dua, jadi BAK ya, bagian akademik, administrasi dan keuangan ya. Nah sebenarnya di BAK itu tidak seperti kalau teman-teman tahu misalkan di sekolah ya, mulai sekolah dasar sampai juga sekolah menengah atas ya, itu kan ada TU sebagainya. Nah BAK itu bukan seperti TU ya. BAK itu sebenarnya sebuah satuan kerja yang komposisinya sebenarnya juga melibatkan banyak pihak termasuk dosennya sendiri ya. Jadi dosen itu bukan hanya personal yang disiapkan untuk hanya mengajar, tapi juga berkontribusi di dalam sivitas akademik, yaitu soal tata kelola kelembagaan. Nah, BAK ini ya, karena bagian bagian akademik administrasi keuangan, ya yang mengelola itu. Ya, BAK di bawah dekanat, ya dari dekan, wakil dekan, kemudian ada BAK dan juga ada prodi. Nah, jadi BAK ini bagiannya banyak. Yang pertama ya jelas ya ada bagian administrasi dan juga ada bagian akademik, ada bagian kemahasiswaan. Akademik itu yang ngurusin segala hal tuh, termasuk di dalamnya bukan hanya soal ngurusin mahasiswanya, tapi juga ada ngurusin dosennya tuh. Ya, karena dosen itu kan secara akademik, secara administratif juga diurus soal jabatan fungsionalnya kan, strukturalnya dan sebagainya, sehingga untuk kebutuhan riset, untuk kebutuhan jabatan dia itu tercover oleh BAK ya gitu. Nah untuk akademik juga ya kita dari mulai misalkan nyiapin kurikulum, kemudian silabus pembelajaran, kemudian jadwal perkuliahan, jadwal sidang, jadwal wisuda dan sebagainya ya diatur di sana gitu. Sampai puncaknya dikembalikan ke saya, sama saya dilaporkan ke Dikti gitu. Oke, baik. Untuk bisa bekerja di BAK dan bisa sampai di posisi yang sekarang itu pasti perjalanannya panjang banget ya Pak. Bisa diceritain nggak Pak, gimana sih bisa sampai di posisi yang sekarang ini? Nah sebenarnya ada satu ya bisa dibilang keunggulan ya di Unsub, khususnya di Vkom, itu dari dulu pola pembangunan kelembagaannya itu berbasis kekeluargaan ya. Jadi mahasiswa yang kuliah di Vkom ini bukan hanya soal sekedar kuliah, tapi juga dibina sampai mereka tahu saya sendiri, terus Teh Kornetia, Teh Intan ya, Teh Ai ya, yang semuanya ada di BAK itu alumni Vkom juga. Ya. Bahkan bukan hanya itu, dosennya pun kan sama. Pak Aswal ya, Bu Dewi Nurmala, Pak Dadang Nurjaman, itu alumni Vkom ya. Jadi dari mulai dulu kita kuliah, bahkan khusus saya pribadi
dari pertama saya kuliah masuk 2011, kemudian lulus di tahun 2015. Dari 2015 sebenarnya saya nggak pernah ninggalin Pikom tuh ya. Waktu dulu saya masih BEM juga, ya karena sering bantu-bantu di sini, ya ikut terlibat aktivitas kelembagaan, sehingga begitu beres pun ya di sini. Gitu. Jadi ya bisa dibilang karena aspek kekeluargaan Vkom ya Pak? Ya, dan lebih ngedepanin gini, dimanapun ya, kalau teman-teman misalkan nyari informasi misalkan di kampus-kampus besar, ITB, UNPAD, dan sebagainya, semuanya kampus besar itu rata-rata, mereka besar bukan sama orang lain, besar sama alumninya. Oh, ya karena udah tahu ya Pak? Ya, iya, karena kalau bahasa teman-temannya dulu, waktu saya zaman dulu, karena mereka punya sense of belonging, mereka punya rasa memiliki. Beda hal dengan orang yang misalkan cuma numpang, oh saya pokoknya ngelamar kerja di sini, saya kerja di sini, ya saya pekerja di sana. Oh, iya. Tidak punya rasa memiliki bahwa itu punya saya, itu rumah saya. Dari dulu sampai sekarang selama menjabat di BAK, ada nggak tantangan terbesar untuk Bapak? Dan biasanya apa sih yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Oh, kalau saya pribadi, ya terus terang banyak sekali. Karena begini ya, karena kan kita hidup atau berjalan di sana ada beberapa hal yang bisa berubah secara sistem ataupun secara pendekatan politik. Oh, iya. Nah, misalkan di urusan pelaporan kemahasiswaan saja, itu kan kita mengalami beberapa banyak perubahan tuh. Dari dulu kita tadinya pakai aplikasinya, terus ganti ke feeder update lagi jadi neo feeder. Itu secara isian sebenarnya nggak jauh berbeda, tapi teknis juga lumayan ribet tuh. Jadi tantangan tersendiri, misal dulu ketika kita meluluskan mahasiswa, yang penting komponennya jelas gitu ya. Misalkan dia nilai selesai, jumlah SKS-nya selesai, ya, secara pembayaran selesai, yaitu bisa langsung diikutkan sidang kemudian lulus. Nah, kalau sekarang nggak gitu, semua selesai dulu, dilaporkan dulu, karena PIN ijazahnya dikeluarkan oleh Dikti, bukan oleh kampus masing-masing, gitu. Jadi itu kan jadi sebuah tantangan tuh. Tantangannya bukan hanya soal pelaporannya saja, tapi soal dibalikan lagi kepada kurikulum, juga dibalikan lagi kepada proses perkuliahan yang berlangsung. Selama bekerja di BAK pasti mengurus banyak mahasiswa ya Pak. Yeah. Ada nggak sih Pak cerita-cerita unik atau yang berkesan selama berinteraksi dengan mahasiswa? Ya kalau cerita unik banyak ya, karena saya ketemu banyak orang dengan karakteristik beda-beda, dengan latar belakang beda-beda, apalagi ada, saya tidak menyatakan sebagai dikotomi ya, tapi ada perbedaan latar yang emang kentara ya, misalkan kelas yang teman-temannya emang dia murni kuliah, tapi ada juga ya teman-teman sambil kerja juga tapi kuliah gitu kan. Yang pertama yang saya garis bawahi, hal yang paling menarik mereka, ya dulu nggak kepikiran tuh waktu kita terima mahasiswa yang posisinya dia sudah bekerja juga, dia langsung kuliah. Saya kaget ternyata ketika ada paradigma di luar bahwa masyarakat Subang itu rendah di minat pendidikan, ternyata enggak juga. Kan? Bisa jadi rendahnya minat pendidikan itu bukan berarti mereka nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Bisa jadi karena emang kesulitan akses, kesulitan ketersediaan ekonominya dan sebagainya. Ternyata mereka pulang kerja langsung berangkat ke kampus gitu kan. Apalagi dulu belum ada hybrid ya, belum ada daring juga. Jadi mereka kasarnya mah masih berkeringat habis kerja sudah masuk kelas lagi gitu kan. Itu menurut saya hal yang luar biasa gitu. Nggak semua orang bisa lakuin gitu. Nah terus kejadian unik laginya ya yang selalu berkutat dengan urusan saya, yaitu mahasiswa yang dia kuliahnya rajin, ya, tapi ya tadi misalkan dia terkendala secara finansial, ya, dia pembayarannya selalu telat, misalkan, yang setiap semester pasti mahasiswa itu ketemu saya. Oh, kenapa tuh Pak? Satu, karena dia harus benerin presensi tuh, karena selama perkuliahan dia nggak bisa ngisi presensi karena belum bayar. Nah tapi dia masuk kuliah. Jadi misalkan di setiap angkatan saya pasti kenal dekat ya 3-5 mahasiswa yang rata-rata mahasiswanya yang begitu, gitu kan. Pasti ada aja itu setiap semesternya, setiap tahunnya ya, yang begitu. Ya selebihnya banyak lah yang bagus diceritain ataupun yang sebenarnya nggak bagus diceritain. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak pesan atau saran sederhana nih supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa Vkom Unsub ya, atau enggak rekan-rekan Rotentik yang lain, supaya lebih lancar atau tidak bingung saat mengurus administrasi di BAK? Oke, ya sebenarnya prinsip dasarnya begini ya. Mungkin kalau dulu kita mahasiswanya masih sedikit,
ya kita masih memaklumi mahasiswa menghubungi kita bisa secara respon cepat ya, maksudnya kita langsung tanggulangi dengan cepat karena mahasiswanya sedikit. Tapi perlu dipahami juga, misalkan rata-rata karena kita di atas 80 mahasiswa per angkatan ya, dan kita ya yang berjalan kan paling minimal 4 angkatan tuh ya, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 atau mahasiswa akhir. Belum lagi mahasiswa lama yang belum lulus. Ya kalau dikalkulasi kita ya sekitar 350 mahasiswa aktif. Jadi kalau misalkan ada keterhambatan atau kendala di dalam administrasi, selain bisa dihubungi secara daring, misalkan melalui WhatsApp dan sebagainya, kalaupun enggak, datang ke sini pasti dilayani. Gitu. Jadi jangan malu. Nah, termasuk khususnya yang selalu saya wanti-wanti ya, yang berkaitan dengan urusan saya, misalkan soal nilai. Ya, soal nilai itu kebijakan pertamanya itu hubungi dosen yang bersangkutan. Ya, misalkan kalian nih sekarang semester 1, besok UAS kan? Besok UAS, setelah UAS, dosen biasanya seminggu setelah UAS itu melakukan koreksi nilai dan mempublishnya di SIAKAD. Ya, kalau misalkan di SIAKAD nilainya tidak keluar, pertama itu tanya langsung ke dosennya. Ketika ditanya ke dosennya, oh ternyata oleh saya komponen, kan itu ada 4 komponen tuh, ada presensi, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Kata dosennya, komponen yang secara kebijakan ada di saya, yaitu misalkan tugas, UTS, UAS, saya udah isi, tapi nilainya nggak keluar karena presensinya kurang, misal ya. Pasti dosennya mengarahkan, coba tanya ke BAK. Nah, tanya ke BAK, pasti suruh nanya ke saya. Jadi jangan cuma tanya aja ke saya, tapi dengan catatan sudah bertanya ke dosennya. Jangan dibalik, ke dosennya belum tanya, langsung ke saya bingung. Terus benerin apa gitu kan. Ya, tanya dulu ke dosennya, setelah dosennya oke, baru tanya ke saya. Ya begitupun persoalan keuangan. Kalau persoalan keuangan nggak ada sangkutan dengan dosen, jadi bisa langsung ke bagian keuangan. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Puri atas waktunya dan cerita-cerita inspiratifnya ya. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan rekan Rotentik semuanya. Oke, rekan-rekan Rotentik, dari obrolan kita hari ini, kita jadi lebih tahu nih ternyata BAK merupakan sebuah satuan kerja yang mengelola akademik, juga administrasi keuangan di kampus, dan tidak sama nih dengan pengurus administrasi lain seperti TU di sekolahan. Baik, saya Nida Alkhofia pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti Rotentik Talk karena akan ada banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.